Ya, sebetulnya travel bubble itu salah satu jalan keluar yang harus ditempuh dari dua negara atau lebih. Kenapa? Karena banyak sekali orang Singapura ke Batam Bintan. Kalau itu nggak di-solve, sayang juga buat mereka, sayang juga buat kita, terutama untuk menggerakkan ekonomi. Terkait program unggulan, Pak, salah satunya yang digagas oleh Kemenparekraf ini adalah travel bubble ya Pak, atau travel free corridor arrangement dengan 4 negara yang sudah diputuskan. Ini dari pandangan Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya travel bubble itu salah satu jalan keluar yang harus ditempuh dari dua negara atau lebih. Untuk apa? Untuk tetap menjaga hubungan pariwisatanya atau hubungan hubungan kunjungan antara satu negara dengan yang lain. Ini yang memang perlu diselesaikan antar negara, bisa diselesaikan juga dengan tadi. Betul. Jadi kalau itu bisa point to point, destinasi ke destinasi, itu mungkin lebih walkable ya kalau destinasi ke destinasi, walaupun kontrolnya tidak mudah. Baik. Umpamanya contoh, orang Singapura boleh ke Batam Bintan. Nah, orang Bintan bisa ke Singapura. Nah, itu dengan persyaratan dua tempat ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang Singapura ke Batam Bintan. Kalau itu nggak di-solve, sayang juga buat mereka, sayang juga buat kita, terutama untuk menggerakkan ekonomi. Gitu, Mbak. Dan mungkin kalau kita lihat Bali juga memang kan karena ramai dikunjungi oleh berbagai negara gitu ya Pak ya. Jadi sehingga Bali cocok untuk salah satu lokasi travel bubble begitu ya Pak ya? Ya, sepanjang di Bali juga kalau dibuka artinya dari segi kesehatan atau COVID-nya di sana juga tidak memberikan kekhawatiran. Nah kan selalu yang jadi target itu pertumbuhan tiap harinya. Kalau sudah ada statistik, dan sekarang nggak bisa tertutup, semua terbuka Mbak. Begitu dia makin turun, landai, biasanya di situ memberikan confidence bahwa di sana tidak banyak kemungkinan akan terpapar. Baik. Itu yang sekarang tetap kan Bali juga tadinya awalnya kan akan dibuka lebih awal, tapi karena banyak juga yang masih belum selesai soal COVID ini, ya agak menunda kan terbuka. Tapi walaupun demikian, kita harapkan semakin berkurang di Bali dengan nanti ada vaksin dan seterusnya, sehingga Bali sebagai destinasi utama kita bisa dapat kunjungan lebih banyak lagi dibanding sekarang. Kalau sekarang kan benar-benar terpuruk, hotelnya ada yang di bawah 10% okupansinya, itu kan nggak mencukupi untuk biaya hidupnya sendiri. Kalau melihat Pak untuk strain virus baru asal Inggris B117 ini kan sudah terdeteksi di Indonesia, bahkan sekarang ini sudah mencapai 6 kasus ya untuk sekarang ini. Ini kan justru mengundang kekhawatiran. Nah, dengan adanya travel bubble ini, apakah bukan berarti itu akan memasifkan strain virus tersebut ya Pak ya? Tergantung kita buat travel bubble-nya sama siapa. Kan kalau kita ada travel bubble dengan ambilnya Singapura, ya mungkin masih oke dia. Tapi kalau kita juga di sini strain barunya ada, ya Singapura jangan ragu. Wah, jangan-jangan nanti pindah dari tempat kita. Nah inilah yang saya sebut sangat tergantung dari sikon COVID yang ada di negara itu. Nah buktinya aja Jepang ya, itu juga dulu rencananya mau buat travel bubble sama kita. Iya. Tapi kan belum. Iya. Mengapa? Pasti persoalan tingkat pandemi COVID-nya di negara itu, termasuk di negaranya juga. Betul. Kan Jepang juga buka tutup tuh lockdownnya. Tokyo walaupun mereka terbilang sangat disiplin ya. Ada nggak ada COVID dia kan pakai masker kayak gitu. Korea juga gitu. Nah jadi ini memang fenomena kesehatan dunia, fenomena alam, fenomena yang harus dihadapi. Memang kita sedang cari jalan keluar. Nah jadi tidak hanya kita, negara-negara di dunia bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Ada harapan tentunya, pasti harapan. Nah, dengan kita makin berkurang tentunya semakin bisa dilokalisir, semakin mudah untuk kita
melakukan aktivitas di luar kegiatan sehari-hari. Nah, oleh karena itu semua pakar, semua lembaga-lembaga dunia hampir ya, dan juga para konsultan internasional, udahlah sementara ini karena ada travel restriction, travel bubble juga tidak mudah, atau yang satu lagi jenisnya apa? Cross border apa itu agreement itu tidak mudah juga. Domestik aja dulu, sambil nanti melihat peluang-peluang untuk mengundang lagi. Nah, atau kalau pun sudah terjadi bisa point to point. Artinya satu destinasi ke destinasi yang punya hubungan langsung. Nah, umpamanya kalau yang paling gampang Jakarta itu banyak sekali yang bisa dengan KL apa gitu. Tapi juga sangat luas kali itu destinasinya. Kalau Jakarta ini besar. Nah, tapi kalau umpamanya Pinang atau apa ya, Phuket, nah, mungkin konsentrasi di situ kemungkinan masih bisa dengan mudah dikontrol. Gitu. Hanya tinggal airline-nya. Nah, ini yang juga harus dilakukan, Mbak. Seberapa besar sih Pak potensi pemulihan ketika misalnya travel bubble ini sudah mulai diimplementasikan di tanah air, Pak, untuk dunia pariwisata ini? Ya, tentunya tidak sebesar yang kalau normal ya, tapi mulai start gitu ya. Tapi menurut saya sih akan membantu ya, tetapi pasti dia progresif gitu. Nggak bisa langsung banyak. Karena apa? Karena tadi itu kekhawatiran, kecemasan, juga ada perubahan perilaku para wisman ini juga akan mempengaruhi jumlah itu, ya kan? Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan. Tetapi itu menjadi bagian langkah yang untuk kepemulihan, iya. Jadi kalau tidak, kita sama sekali tidak akan masuk ke langkah itu. Nah, kalau bahasa umumnya ini bagian dari upaya untuk recovery. Baik, terima kasih banyak Pak Sapta untuk bincang-bincang bersama Antara 30 Menit hari ini. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Sapta Nirwandar, dan tentunya Antara 30 Menit akan kembali lagi di lain kesempatan. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.